Tapi tetap sahabat syiar ini adalah kabar gaib gitu loh. Kita cuma menambah wawasan aja. Bukan standar kebenaran berarti wah benar 100% enggak. Ini cuman ya nambah wawasan pengetahuan gitu. Sedikit, hanya sedikit sekali. Hanya sedikit. Yang perlu ditekankan berarti memang bukan muslim, belum muslim. Belum muslim. Gitu. Ya mudah-mudahan kita nggak tahu kalau hidayah itu datangnya seperti apa kita nggak tahu. Benar. Gitu. Tapi memang Cikidul itu nggak pernah ke darat setahu saya itu. Nah, ini banyak sekali Pak Ustadz yang mengaku bahwa mereka bisa memanggil Cikidul ke darat, terus berkomunikasi dengan mereka, ada dilukis. Kalau lukisan itu emang seperti itu, Pak? Relatif ya. Iya. Makhluk itu apalagi sekelas Cikidul gitu. Dia bisa menyerupai siapa saja. Betul. Dan kalau kita lihat juga face itu beda-beda tiap pelukis. Ya betul. Nggak ada yang cantiknya sama. Beda ya. Cuman karena apa namanya keyakinan dia berserba hijau, udah cuman hijaunya, selendangnya beda, wajahnya beda. Benar. Gitu. Nggak ada yang sama. Kalau yang pantai utara itu masih kekuasaan gitu? Enggak. Beda. Ada penguasa tersendiri, Pak. Ada penguasa tersendiri. Dan si kalau legendanya itu kan Dewi Lanjar katanya. Iya. Kenapa harus perempuan sih? Mungkin orang tertarik sama yang perempuan gitu. Sama yang cantik. Itu ada filosofinya. Nah, kenapa hampir jin-jin yang apa ya, yang sesat gitu, itu dikonotasikan atau diarahkan kepada sosok perempuan gitu. Itu juga ada filosofinya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Ustadz? Boleh sedikit? Kenapa harus perempuan? Jangankan yang besar gitu, Pak Ustadz ya. Kayak kemarin kita liputan di Setu Sawangan, itu pun sosok yang memimpin perempuan juga. Selendang ungu. Perempuan juga? Iya, Pak Ustadz. Hendra jatuhnya sama perempuan. Masya Allah. Ente begitu, Bang? Enggak. Oh, enggak. Pak Ustadz ngomong enggak. Enggak salah lagi. Jadi gimana ya, Pak Ustadz? Kayaknya itu nantilah dibahas. Masya Allah, ada rahasia di balik rahasia. Masya Allah. Anda udah nungguin tadi. Iya. Kenapa itu? Kenapa selalu diarahkan kepada sosok wanita? Seorang wanita. Nantilah dibahas. Itu bahasannya menarik sih. Sayang kalau diungkap sekarang. Nanti aja lah. Oh gitu. Tapi kalau dulu kan Pak Ustadz pernah liputan di salah satu stasiun televisi. Nah itu Anda pernah lihat itu kan sebenarnya sosoknya itu menyerupai naga gitu Pak Ustadz. Bukan menyerupai naga, memang naga dia. Memang naga Pak Ustadz. Itu setelah dia menjadi Nyi Ratu Kidul atau sebelumnya? Sebelum menjadi Ratu Kidul. Oh, berarti kan dibohongin maksudnya. Jadi penamaan Ratu Kidul itu pertama dibawa oleh Panembahan Senopati. Sebelum Panembahan Senopati, dia masyarakat Jogja Selatan pada waktu itu manggilnya Nogo Selatan. Atau Nogo Kidul. Panggilnya Nogo Kidul. Kidul Selatan ya. Kidul itu selatan. Nah setelah Panembahan Senopati, karena dia akan berperang dengan kerajaan Pajang waktu itu, dia membutuhkan pasukan yang banyak. Nah, dicobalah untuk menarik hati masyarakat Jogja pada waktu itu dengan mengambil satu mitos ratu. Gitu. Karena memang orang Jogja sendiri waktu saat itu condongnya ke pantai selatan. Pantai selatan. Dan sejarahnya itu panjang itu. Panjang sekali. Jadi sebelum Ratu Kidul ada, masyarakat Jogja itu kenalnya dengan nama Nogo Kidul. Nogo Kidul. Atau Naga. Tapi dan itu juga yang diceritakan oleh bapaknya Ki Jarot gitu. Oh, wahaya ini kita masuk Ki Jarot ini. Jadi saya lebih banyak dapat cerita itu dari sosok gaib yang menjadi bapaknya Ki Jarot. Dia itu boleh dikata jin yang menguasai angin. Masya Allah. Dia bisa menggerakkan awan, membuat angin dengan kekuatannya dia itu.
dan dia sangat dekat dengan Nogo Selatan. Nah, ini tahu cerita. Dan saya tahu informasi itu pun dari salah satu muridnya yang belajar ilmu angin, yang ikut di pantai selatan, Dewi Angin-Angin Dewi itu Angin-Angin. termasuk Nah, muridnya dia. itu pernah komunikasi juga ya waktu di Iya. Bahkan apa ya, dia dikirim ke saya itu memang dalam rangka untuk tidak apa namanya, tidak terjadi gap gitu loh. Jadi dia selalu menawarkan kebaikan ke saya agar saya tuh nggak terlalu membenci mereka gitu. Jadi ada beberapa liputan saya dibantu sama dia. Gitu. Ya kita ketahui itu trik mereka lah. Tipu daya ya. Jadi biar saya nggak terlalu keras dengan mereka. baik-baikin gitu Iya, ya maksudnya. baik-baik. Masya Allah. Iya, baik-baikin. Gitu. Biar saya nggak terlalu keras ke dia dan saya nggak terlalu banyak menyinggung gitu. Karena yang paling tahu tentang sejarah apa liputan-liputan saya awal di Jogja waktu masih gabung di stasiun TV itu tidak ada lagi, adalah kru sendiri, termasuk produser. Masya Allah. Dia yang tahu persis ceritanya itu, dia yang tahu persis. Gitu. Masya Allah. Kenapa waktu saya pertama kali masuk ke kota Jogja, saya nggak mau liputan di wilayah pantai. Saya selalu ngambil di gunung-gunung, makam-makam yang jauh dari pantai. Padahal saya selalu ditawarin, ayolah kapan nih kita ke pantai, kapan ke pantai, saya bilang enggak. Nah tiba-tiba muncullah sesosok Dewi Angin-Angin dengan selendang kuningnya waktu itu, yang jadi jubirnya. Masya Allah. Karena saya pernah sempat tarung waktu di Pangandaran dengan selendang kuning itu. Akhirnya diutuslah Dewi Angin-Angin untuk bujuk ini segala macam. Akhirnya saya mau, dan itu menjadi akhir dari episode saya gitu. Parangkusumo. Iya bener. Terakhir. Episode terakhir di Trans 7. Masya Allah. Setelah itu langsung Sekarang berani di pinggir pantai kenapa? ya kenapa takut gitu aja. Kenapa berani? Ya kenapa takut? Saya dulu Pak Ustadz waktu live streaming juga ya di Pangandaran sempat bilang trauma gitu. Untuk wilayah Sukabumi, Pangandaran ya memang nanti dulu. Satu-satu dulu lah. Oh, tapi masih berani kan maksudnya? Berani. Ini bukan takut yang negatif. Kita pakai strategi. Nah, lebih ke strategi ternyata. Strategi. Alhamdulillah.